kemudian diunggah ke Mosel. Nah, bukan hanya itu, kita juga menyediakan, kalau Bapak Ibu lihat di bagian atas itu ada bagian setting. Nah, kita juga menyediakan menu untuk berkonsultasi dengan apoteker. Ya, kalau dulu dan kalau kita lihat aturan yang ada, apoteker salah satu tanggung jawab kita adalah kita menjelaskan fungsi dari obat, cara minumnya, satuan yang di dalam obat itu aturan minumnya bagaimana kepada pelanggan. Nah, sekarang dengan belanja online kan mungkin sudah tidak ketemu lagi dengan pelanggan kita, tapi kita menyediakan menu konsultasi sehingga pembeli barang dia tetap bisa berkonsultasi kepada kita apoteker untuk bertanya tentang kondisi obat yang ada. Nah, ini juga menjadi peranan dari Bapak Ibu semua sebagai apoteker. Ya, jadi kita tetap bisa, walaupun sudah online, kita tetap bisa melayani pelanggan-pelanggan kita yang memang tentunya di dalam konteks obat tertentu dia nggak ngerti, dia perlu bertanya. Dan kita dengan keahlian kita tetap bisa memberikan pelayanan kepada mereka. Nah, ini adalah kalau kita lihat, jadi digital ecosystem yang terbentuk seperti apa, ya dari kita sebagai bagian dari pelayanan kefarmasian yang berhubungan dengan distributor, kita dibantu dengan hadirnya EMOS, ya kemudian kita yang berhubungan dengan consumer bisa berbelanja pakai aplikasi Mosel. Ya, jadi kalau EMOS adalah B2B order management, Mosel adalah B2C untuk pembelian, jadi melayani consumer kita. Tapi kita juga tetap bisa melayani dari sisi consumer kita secara offline. Nah, di tengah-tengah, solusi dari Mospos itu adalah membantu, mengkonekkan semua, mengkonekkan ke B2B, mengkonekkan ke B2C, membantu kita menjalankan operasional apotek kita. Ya, ini saja Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi kita hadir, ya, Enseval sudah 47 tahun bekerja sama dengan Bapak Ibu semua. Di era digital ini kita tetap hadir bersama Bapak Ibu untuk melewati perubahan-perubahan digitalisasi dengan menyediakan solusi yang tentunya akan membawa Bapak Ibu bisa berbisnis dengan distributor Bapak lewat EMOS. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melayani pelanggan-pelanggan Bapak Ibu dengan Mosel, dan Bapak Ibu bisa memanage apa yang terjadi di apotek Bapak Ibu dengan menggunakan Mospos. Terima kasih, selamat sore. Apakah bisnis pelayanan kefarmasian sejawat apoteker sudah menggunakan aplikasi EMOS? Yuk pakai EMOS, Electronic Mobile Order System. Dapatkan 3 manfaat dari penggunaan EMOS untuk bisnis sejawat apoteker. Easy. Dengan menggunakan EMOS, sejawat apoteker dapat menemukan produk yang dibutuhkan dengan mudah. Karena EMOS menyediakan lebih dari 1000 jenis produk hanya dalam satu aplikasi saja. Fresh. EMOS berkomitmen untuk melakukan pelayanan yang cepat demi kepuasan sejawat apoteker. Reliable. Kami pastikan seluruh produk yang ada di dalam EMOS memiliki kualitas terbaik dan tentunya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tunggu apa lagi? Ayo install aplikasi EMOS sekarang. EMOS, easy, fast, reliable. Terima kasih Pak Timotius untuk presentasinya. Jadi lengkap tadi 3 presentator, 1 Pak Patrick bercerita tentang shifting penggunaan online, kemudian Pak Made cerita pengalaman sebagai pemain di apotek menghadapi masa-masa online ini, kira-kira apa yang bisa membuat bertahan, dan pesannya apotek selalu tetap harus bisa bertahan. Dan kemudian tadi Pak Timo memberikan alternatif solusi, kira-kira sistem apa yang bisa digunakan untuk menjawab tantangan bisnis apotek online itu. Nah, setelah 3 pembicara tadi, mungkin sekarang di ujungnya, di gongnya, kita akan mendengarkan pembicara dari Pak Nurul Falah yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Ketua IAI dan juga Presiden Komisaris Kimia Apotek pada tahun 2020 ini. Tentunya sharing dari Pak Nurul ini akan menjadi pengikat dari semua yang sudah disampaikan tadi. Topik yang akan dibicarakan adalah transformasi digital dalam bisnis apotek. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Nurul waktu dan layar Zoom ini. Silahkan, monggo untuk presentasi selama 20 menit. Silahkan Pak Nurul.
Baik, mungkin sambil menunggu Pak Nurul sedang mempersiapkan dalam on the way untuk materinya, kita bisa mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk sambil mungkin bisa dijawab oleh baik ke Pak Patrick, kemudian Pak Made maupun Pak Timo. Jadi pertanyaan yang sudah masuk yaitu pertama kepada Pak Patrick. Kira-kira apa tantangan yang akan dihadapi ketika melakukan perubahan digital dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin kami persilahkan Pak Patrick sudah bisa on-kan videonya untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, terkait dengan pertanyaan bagaimana tantangan menghadapi perubahan digital, ini pertanyaan menarik sekali, terima kasih. Pertama adalah tantangan dari sini adalah bagaimana kita bisa merubah mindset kita yang ada sebelumnya. Nah, di sini yang seringkali menjadi tantangan untuk kita dalam menghadapi perubahan digital adalah terkait dengan mindset yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya, seringkali kita takut untuk melakukan perubahan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita tuh sudah memiliki bisnis model, bisnis proses yang sudah sekian lama kita jalankan dalam menjalankan bisnis kita. Mungkin ada yang sudah menjalankan bisnis 10 tahun, 20 tahun, merasa bahwa bisnis model, bisnis proses yang kita jalankan saat ini baik-baik saja. Dan selama ini, selama berapa puluh tahun pun dalam menjalankan bisnis model, kita juga bisa menjalankan dengan baik. Ya. Seringkali kita tuh maunya wait and see. Dari nunggu saja deh, nanti kalau sudah kepepet baru melakukan perubahan. Seringkali kita juga maunya status quo, ya sudahlah kita tunggu seperti ini aja. Ya. Ini yang seringkali tantangan yang kita hadapin dalam menghadapi perubahan digital model. Kita tuh takut untuk melakukan disrupsi terhadap diri kita sendiri. Ya. Sebenarnya kita harus memiliki mindset bahwa daripada disrupsi oleh orang lain, lebih baik kita melakukan disrupsi terhadap diri kita sendiri. Sehingga kita perlu melakukan perubahan bisnis model, bisnis proses yang ada. Nah, dengan kita bisa memiliki mindset tersebut, ya, kita bisa melihat bahwa opportunity yang ada di luar sana lebih besar daripada kalau kita hanya menunggu saja, Bapak Ibu sekalian. Nah, dan paling penting adalah komitmen nih, Bapak Ibu, dalam melakukan perubahan digital. Baik komitmen dari top management sampai dengan frontliner. Karena pada saat kita melakukan perubahan secara digital, nah, kita tidak bisa langsung jalan begitu saja, tapi banyak sekali bisnis proses atau bisnis model yang ada harus kita ubah agar dapat berjalan seiringan dengan perubahan digitalisasi tersebut, Bapak Ibu. Ya. Jadi dengan tidak secara langsung, begitu Bapak Ibu langsung melakukan transformasi digital, bisnis Bapak Ibu bisa langsung jalan. Tadi yang Pak Made katakan, terkait dengan inventory. Nah, dengan ada digitalisasi, kita mesti melakukan perubahan, apakah inventory management kita sudah baik? Apakah iya kita sudah mengupdate stok kita setiap hari, sehingga pada waktu nanti ada permintaan dari pelanggan secara online, stok kita sesuai nih dengan kebutuhan pelanggan, sehingga kita dapat merespon dengan lebih baik. Nah, jadi yang saya harapkan bahwa dengan perubahan ini, kita punya mindset yang mau berubah, sehingga kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih, Pak Pre. Terima kasih, Pak Patrick. Jadi jelas sih memang ini harus berubah mindset, karena bisnis modelnya juga berubah tidak seperti biasanya. Ya, betul, ini ada Pak. Pertanyaan kedua yang mungkin menarik juga, mungkin sampaikan ke Pak Made nih yang sudah melakukan bisnis online. Pertanyaannya dari apoteker Muhammad Khairuman. Pertanyaannya seperti ini, apakah profit apotek digital terbukti lebih besar daripada biaya modal yang dikeluarkan untuk mensupport sistem digital di apotek itu sendiri? Mungkin ini bisa dijawab Pak Made berdasarkan pengalaman seperti apa, Pak? Cukup nggak profitnya untuk mensupport sistem digitalnya? Jangan-jangan habis buat sistem digital, atau malah sebetulnya justru dengan sistem digital profitnya lebih naik. Monggo, Pak Made. Kalau Pak Patrick ada tambahan, silahkan ini, Pak. Pertanyaannya sebenarnya ditujukan ke Pak Patrick dan Pak Made. Saya berikan ke Pak Made dulu. Silahkan, Pak Made. Ya, baik, terima kasih Pak Pri. Saya menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Khairuman. Ya, jadi kalau ditanya secara profit, tentunya yang kami lakukan saat ini profitnya lebih baik. Ya, karena tadi saya sampaikan, apakah kami harus membangun aplikasi sendiri, ya, atau kita
sebagai pebisnis apotek berkolaborasi